warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Asia, NPM 19111080045 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Teknologi dan Inovasi Bimbingan Konseling yang diampu oleh dosen Bunda Yurika Witazora. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan inovasi. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk segala teknologi yang membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contohnya, teknologi informasi tidak hanya komputer pribadi tetapi juga seperti telepon, televisi, peralatan elektronik rumah tangga, dan perangkat genggam modern. Misalnya seperti telepon seluler. Inovasi adalah pengenalan atau pengenalan hal baru, pembaharuan, dan penemuan baru yang berbeda dengan yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Dari definisi inovasi dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah proses kreatif dalam membuat penemuan-penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Inovasi dalam sistem informasi berguna untuk mengembangkan operasi manajemen yang digunakan oleh berbagai perusahaan. Misalnya, manfaat sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi bisnis, membangun informasi strategis. Dalam teknologi informasi, inovasi baru dapat menghasilkan produk yang berkembang, dapat juga membantu manusia dalam melakukan sesuatu, bahkan perusahaan. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi sudah bergulir sejak zaman prasejarah. Awalnya komunikasi menggunakan gerutan dan isyarat tangan, kemudian berkembang hingga sekarang dengan menggunakan peralatan komunikasi yang lebih modern. Yang pertama, pada zaman prasejarah atau zaman prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi. Pada zaman prasejarah ini, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan mangsanya. Mereka melukis untuk mewakili hal-hal yang ingin mereka katakan. Obrolan antara manusia masih sebatas gerutan, bahasa isyarat, dan gestur tangan. Yang kedua, ada periode sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman sejarah ini, teknologi komunikasi berkembang menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun metode tersebut dikembangkan lagi dengan menggunakan simbol-simbol seperti pada kehidupan bangsa Sumeria yang menggunakan huruf piktograf pada era 3000 sebelum Masehi. Kemudian pada periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno pada tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Sistem penulisan juga berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Memasuki tahun 5000 sebelum Masehi, orang Mesir kuno menggunakan pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulis dengan berbagai informasi. Selanjutnya, Cailun dari Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan menggunakan balok kayu yang digores dan diolesi oleh tinta. Yang ketiga, pada zaman modern 1400 Masehi sampai sekarang. Di zaman modern ini, teknologi komunikasi telah memungkinkan penyebaran informasi yang sangat luas. Pada saat ini, surat kabar, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet memudahkan orang untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan lebih cepat. Yang ketiga, yaitu urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling dan mengapa
inovasi dalam layanan bimbingan konseling itu penting. Secara etimologis, kata urgensi berasal dari bahasa Latin yaitu urgere atau kata kerja yang berarti mendorong. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata urgent atau kata sifat yang artinya sangat penting atau dibutuhkan atau urgent. Istilah urgensi mengacu pada sesuatu yang mendorong mereka atau memaksa untuk diselesaikan. Dengan kata lain, urgensi dapat diartikan jika ada masalah harus segera diselesaikan atau ditindaklanjuti. Urgensi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang penting yang harus segera diselesaikan, sehingga jika tidak diselesaikan akan menghambat atau membuat hal yang mendesak atau penting tersebut tidak terlaksana dengan baik dan menurunkan kualitas dari hal yang mendesak tersebut. Terkait dengan tugas guru bimbingan dan konseling yang sangat kompleks, maka sangat diperlukan dukungan media teknologi informasi yang relevan agar dapat melaksanakan pelayanan bimbingan konseling yang lebih inovatif. Urgensi teknologi informasi di bimbingan konseling adalah bahwa teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dan menjadi penunjang yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan BK yang lebih inovatif. Teknologi informasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak atau sangat penting dalam upaya mendukung pelayanan BK yang lebih inovatif. Perkembangan IT yang semakin canggih secara langsung dapat mendukung proses pemberian layanan konseling yang lebih kreatif, menarik, dan inovatif. Pelayanan BK yang dapat bersifat inovatif tentunya dapat memotivasi konseli untuk mengikuti pelayanan dengan baik dan tujuan pelayanan dapat tercapai dengan baik. Misalnya penggunaan video atau film, gambar animasi, dan padanannya yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang pemecahan masalah konseli. Dengan demikian, keberadaan IT sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja guru bimbingan dan konseling. Yang keempat, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan konseling. Pengaruh perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yang merupakan bagian dari dunia persekolahan juga harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas pelayanan bimbingan. Banyak software telah dirilis untuk itu dan dapat dimanfaatkan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Bimbingan dan konseling sebagai proses bantuan kepada individu atau siswa yang dapat dilakukan melalui berbagai layanan tersebut. Saat ini di masa yang semakin berkembang tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka atau secara langsung, tetapi juga dapat memanfaatkan media atau informasi yang ada. Tujuannya adalah untuk terus memberikan bimbingan dan konseling dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan tidak dibatasi oleh ruang, tetapi juga memperhatikan prinsip dan kode etik dalam bimbingan dan konseling. Konselor sekolah sebagai mata pelajaran yang berhubungan langsung dengan dampak harus mengantisipasi dengan pengetahuan dan keterampilan menggunakan komputer. Keterampilan dan penguasaan pengetahuan sangat dibutuhkan oleh konselor sekolah agar dapat menggunakan layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari teknologi komputer dalam menunjang pekerjaan profesional konselor. Maka, konselor perlu mengetahui potensi apa saja yang terkandung dalam teknologi komputer. Setidaknya ada 8 potensi teknologi komputer berbasis internet. Yang kelima, dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Bagaimana cara menghalau dampak negatifnya? Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu jenis teknologi yang berkembang sangat pesat melalui fitur andalannya yaitu internet. Saat ini, teknologi komunikasi dan informasi seperti salah satu jenis teknologi yang menempati urutan teratas.
baik dari sisi positif, sisi negatif, hingga penggunaannya. Dampak positif pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan konseling yaitu yang pertama, mempercepat arus informasi. Yang kedua, akses lebih mudah ke informasi terbaru. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Yang kelima, media hiburan. Yang keenam, mempermudah komunikasi dengan individu lain yang berjauhan. Yang ketujuh, berbagi file. Yang kedelapan, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Yang kesembilan, memiliki lokasi usaha jual beli. Dan yang kesepuluh, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Meski memiliki banyak dampak positif, ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup meresahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar dampak tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, atau karena kurangnya pemahaman penggunaan tentang etika dan juga cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik dan benar. Berikut ini ada beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, individu menjadi malas bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan kejahatan dunia maya. Yang ketiga, penindasan dunia maya. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan pencemaran nama baik yang meluas. Yang keenam, menjauhkan mereka yang dekat. Yang ketujuh, melalaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang kedelapan, buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna atau seperti bahaya kecanduan internet. Yang kesembilan, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan kerja seseorang. Selanjutnya yang keenam, sebagai konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting untuk kamu kuasai dan layanan seperti apa yang dapat kamu berikan dengan memanfaatkan teknologi ini. Jika mengacu pada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor atau SKAKK, upaya profesionalisasi merupakan harga mati untuk meningkatkan kualitas layanan konseling. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan kompetensi yang diharapkan mampu mendukung kinerja konselor dalam menampilkan kerja profesional dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Sebagaimana disebutkan pada butir 11 kompetensi profesional konselor dalam SKAKK, di mana konselor harus menguasai konsep dan praksis penilaian untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan permasalahan konseling. Upaya peningkatan profesionalisme kerja melalui teknologi informasi harus menjadi prioritas. Efisiensi dan efektivitas yang dijanjikan dalam menampilkan kompetensi sebagaimana dimaksud harus menjadi pertimbangan yang mendorong peningkatan peran teknologi informasi dalam layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Dengan demikian, konselor dapat memberikan layanan yang up to date sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan siswa. Keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh konselor dalam menggunakan teknologi informasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebuah desktop pemrosesan kata atau publikasi untuk membuat dokumen tata letak yang menarik. Yang kedua, membuat buletin yang menarik secara visual menggunakan grafik secara efektif, informatif, dan menarik. Yang ketiga, database atau dokumentasi siswa dan spreadsheet atau tabel dan grafik. Yang keempat, presentasi multimedia. Yang kelima, sumber daya elektronik dan internet, yaitu membuat, mengirim, menerima email, mendaftar, mengikuti diskusi elektronik, milis, mencari, menyaring informasi di internet, mampu menggunakan mesin pencari,
bisa melalui chatting atau mengobrol. Yang ketujuh, apa itu komputer? Apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh seorang konselor? Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan. Perkataan komputer bermaksud menggambarkan orang yang bekerja melalui perhitungan aritmatik dengan atau tanpa alat bantu. Keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh konselor dalam menggunakan teknologi informasi antara lain yang pertama, word processing atau publication, desktop untuk menciptakan dokumen layout yang menarik. Yang kedua, menciptakan laporan berkala visual yang menarik, efektif, menggunakan grafik inovatif dan menarik. Yang ketiga, database atau dokumentasi siswa dan spreadsheet, tabel dan grafik. Yang keempat, presentasi multimedia. Yang kelima, sumber daya elektronik dan internet, yaitu membuat, mengirim, menerima email, daftar, ambil bagian diskusi elektronik, milis atau mailing list, mencari, menyaring informasi dari internet, mampu menggunakan search engine, mampu mengobrol atau chatting. Selanjutnya, keterampilan juga harus dimiliki oleh seorang konselor dalam mewujudkan penampilan seperti yang diharapkan di atas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu keterampilan menggunakan komputer, yakni bagaimana menggunakan komputer dengan berbagai operating system seperti Windows XP, Windows 7, Linux, Apple Operating System, dan Android. Yang kedua, keterampilan dalam menggunakan komputer sebagai alat untuk menulis, membaca, dan mempresentasi dengan berbagai program yang tersedia seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keterampilan menyusun serta membuat program komputer sebagai penunjang layanan dengan menggunakan Visual Basic, misalnya C++, Foxtrot, dan sebagainya, serta aplikasi pemrograman database seperti Microsoft Access, Microsoft Excel, SQL Server, dan lain sebagainya. Yang keempat, keterampilan dalam mencari dan mengeksplorasi informasi dengan menggunakan komputer, misalnya web browser, serta aplikasi internet yang lain. Berbagai keterampilan serta kompetensi di atas diharapkan mampu meningkatkan profesional kerja konselor, utamanya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.